年我斗气全失，完。Bab 201. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, menggunakan teknik bertarung tingkat inten, penguasa tebasan yang menyala-nyala, ditambah dengan penguasa kuno abadi api surgawi yang berevolusi, kekuatannya lebih dari 1000 kali lebih tinggi dari sebelumnya, dan itu benar-benar meledakkan Guntur secara langsung. Tentu saja, ini juga karena beberapa keterampilan bertarung dan penghalang jiwa yang telah melemahkan banyak energi petir. Jika tidak, bahkan jika dibombardir dengan sumpit peledak yang menyala, kecil kemungkinannya akan dibombardir secara langsung. Ketika Guntur meledak, beberapa bunga energi murni menembus ke dalam tubuh Xiao Yan lagi, dan aura yang lebih kuat menyebar dari tubuh Xiao Yan. Dipromosikan menjadi Dodi Bintang 3. Awan petir di langit berangsur-angsur memudar, dan sosok Xiao Yan perlahan jatuh. Haha, kakak sangat berbakat dan mampu. King Haoran berjalan ke arah Xiao Yan sambil tertawa lebar, dan menepuk bahu Xiao Yan dengan keras. Ada ribuan kesengsaraan Guntur tanpa cedera tunggal. Mungkin tidak banyak orang di seluruh benua. King Haoran menatap mata Xiao Yan, dan cahaya penghargaan bahkan lebih terang. Xiao Yan tersenyum dan menoleh ke Xiao Qi, yang masih khawatir, dan berjalan sambil tersenyum. Xiao Qi melihat Xiao Yan datang, dan rona merah tiba-tiba muncul di wajah kecilnya. Mungkin dia tidak merasakan apa-apa pada awalnya, tapi dia datang dan tanpa sadar mengembangkan perasaan halus untuk Xiao Yan. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Oh, ngomong-ngomong, kakak King, bagaimana keadaan klan Xiao sekarang? Xiao Yan tersenyum dan menepuk kepala Xiao Qi. Dia sepertinya mengingat sesuatu, dan menoleh untuk bertanya pada King Haoran. Orang-orangku telah mengendalikan situasi, dan klan Xiao tidak memiliki masalah sekarang. Sekarang setelah bencana kekaisaranmu berakhir, kita juga harus berangkat ke klan Xiao, kata King Haoran sambil tersenyum. Saya memiliki garis keturunan ras iblis, tolong rahasiakan dari kakak King. Xiao Yan tahu bahwa terlalu menakutkan untuk memiliki dua garis keturunan pada saat yang sama, jadi dia secara khusus memberitahu King Haoran. Jangan khawatir, aku tahu tingkat keparahannya. King Haoran secara alami tidak akan mengatakannya. Berpikir bahwa dia mungkin memiliki garis keturunan klan iblis di masa depan, Xiao Yan tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit di dalam hatinya. Beberapa orang kembali ke aula ketika Xiao Yan dipromosikan menjadi Kaisar Do Bintang 3, inti sihir Bintang 6 belum diserap, tetapi cahayanya tidak seterang sebelumnya. Bab 202. Xiao Yan berjalan mendekat dan memasukkan inti sihir Bintang 6 yang belum diserap ke dalam cincin koleksi. King Haoran melihat tindakan Xiao Yan dan tersenyum, inti sihir Bintang 6 memang hal yang baik, belum lagi harganya yang tinggi, pada dasarnya tidak dijual, bahkan di rumah lelang Kaisar Yuanzhou, sulit untuk dibeli. Seluruh negara bagian di Yuan dikelilingi oleh 3 pegunungan. Kaisar Vena adalah yang terburuk dari mereka. Belum lagi Qi di Yuan tidak sekuat 2 lainnya, dan monster juga lebih lemah dari 2 lainnya. Ini adalah tentu saja harga kekalahan dalam bencana kuno. Oleh karena itu, inti iblis bintang 6 sangat berharga bahkan di seluruh klan iblis, tetapi bagaimana inti iblis bintang 6 dapat dibandingkan dengan perintah setan jahat, King Haoran secara alami akan tidak merasa tertekan, sebaliknya, dia sangat senang, dengan perintah setan jahat, hanya mungkin untuk menyatukan ras iblis. Pergi ke klan Xiao, King Haoran berkata, dengan lambaian jubah lengan bajunya, di aula, celah ruang terbuka, dan King Haoran memimpin untuk masuk. Aku di belakang, King Muer berkata kepada Xiao Yan di samping, rona merah yang tak bisa dijelaskan muncul di wajahnya. Xiao Yan tidak memperhatikan, mengangguk, mengambil tangan Xiao Qi dan mengebor celah ruang angkasa. Setelah King Muer mengebor, celah ruang juga menghilang. Di Zhu, orang Xiao. Pada saat ini, Xiao Li, Xiao Long,
dan banyak anggota klan Xiao lainnya diselamatkan oleh para setan jahat dan dirawat, dan hidup mereka tidak lagi dalam bahaya. Mengapa leluhurmu belum datang? Jika kamu tidak datang, kami akan memintamu untuk kejahatan memalsukan perintah kekaisaran. Setelah lebih dari 10 hari menunggu, pria parubaya berjubah hitam itu jelas tidak dapat menanggungnya, dan di belakangnya ada beberapa jubah hitam lainnya, jubah dan sekte dewa. Tetua kedua dari keluarga setan jahat tidak memperhatikan sama sekali dan masih menutup matanya dengan bebas. Tiba-tiba, tawa hangat terdengar di atas klan Xiao. Haha, klan iblis jiwa. Di langit di atas klan Xiao, celah ruang terbuka, dan 4 sosok perlahan muncul. King Haoran, kamu akhirnya di sini. Pria parubaya berjubah hitam cemberut dan mencibir di dalam hatinya. Tapi ekspresi arogan langsung memudar, dan seluruh orang menjadi hormat, membungkuk hormat kepada King Haoran. Saya telah melihat Patriark King. 4 sosok turun. Begitu Xiaoqi mendarat, dia berlari menuju pusat keluarga Xiao. Dia terlalu khawatir tentang kakeknya dan tidak sabar untuk melihat Xiao Li. Bab 203. King Haoran memandang pria parubaya berjubah hitam, dan berkata dengan ringan, lupakan saja, aku tidak akan meminta pertanggungjawabanmu kali ini, ayo pergi. Ingat, jangan melecehkan lagi di masa depan, jika tidak, kamu akan dimaafkan dengan mudah. Mengatakan itu, seberkas darah muncul dari tangan King Haoran, dan token setan jahat muncul di tangan King Haoran, dikelilingi oleh jejak darah, memancarkan aura yang jauh dan berdarah. 3 karakter merah dari perintah setan jahat menonjol. Pria parubaya berjubah hitam melihat token di tangan King Haoran. Tubuhnya terkejut, dan dia segera membungkuk dan menggertakkan giginya sebagai tanggapan. Ya, dia harus patuh, dan memiliki token iblis darah. King Haoran adalah kaisar iblis dari ras iblis. Pria parubaya berjubah hitam melambaikan tangannya dan berteriak kepada semua orang di belakangnya, ayo pergi. Sebuah celah ruang muncul di depan pria parubaya berjubah hitam. Ekspresi Xiaoyan membeku, seolah-olah dia telah mengingat sesuatu, dan buru-buru berteriak, tunggu. King Haoran mendengar teriakan Xiaoyan, dan menjentikkan jarinya dengan keras di udara, dan retakan di ruang itu segera menghilang. Semua orang bisa pergi, Xiao Yong dan Yi Ying tetap tinggal. Xiaoyan berkata dengan dingin. Xiao Yong dan Yi Ying, yang berdiri di tengah kerumunan sekte iblis Yi, tiba-tiba mengubah ekspresi mereka dan mata mereka penuh ketakutan. Pria parubaya berjubah hitam sedikit mengernyit, tanpa kata-kata, matanya menatap lurus ke arah King Haoran. Selama King Haoran tidak memesan, tidak ada yang bisa menahan rakyatnya. Ketika King Haoran mengangkat kepalanya, klan setan jahat menarik Xiao Yong dan Yi Ying keluar. Pria parubaya berjubah hitam menatap mereka dengan dingin. Xiao Yan berjalan ke Yi Ying. Yi Ying, apakah kamu ingat ketika kamu membawa seseorang untuk menyergapku ketika aku pertama kali datang ke daratan? Izinkan aku bertanya, dari mana kamu mendapatkan berita tentang kedatanganku ke daratan? Xiao Yan bertanya pada Yi Ying dengan mata terbelalak. Tubuh Yi Ying gemetar, matanya berputar dan dia ragu-ragu dan menolak untuk berbicara. Xiao Yan sedikit marah, dan Samsung Doudi melepaskan auranya dan berteriak, bicaralah. Xiao Yong mengungkapkannya. Yi Ying kewalahan oleh aura Xiao Yan, dan sangat ketakutan sehingga dia buru-buru mengatakannya. Sekarang, dengan kekuatan Xiao Yan, dia dapat dengan mudah dibunuh dengan sentuhan jari, belum lagi Xiao Yan mendapat dukungan dari Kaisar Iblis di belakangnya. Mengapa Xiao Yong mengungkapkannya padamu? Xiao Yan terus bertanya. Xiao Yong sebenarnya adalah anggota kultus Iblis Yiku sejak lama. Wajah Yi Ying berubah ungu, dan dia buru-buru menjawab. Bab 204. Apa tujuanmu menangkapku? Bagaimana kamu tahu bahwa aku memiliki api surgawi? Jangan bilang ini yang dikatakan Xiao Yong. Xiao Yan selalu memikirkan pertanyaan ini. Jika seseorang dari klan Xiao mengungkapkannya itu, lalu bagaimana sekte jahat tahu bahwa dia memiliki api yang aneh? Ini sangat aneh.
Yi Ying tiba-tiba menunjukkan ekspresi panik, dan berbalik untuk melihat pria parubaya berjubah hitam. Ekspresi pria parubaya berjubah hitam itu membeku, dan telapak tangannya yang besar tiba-tiba menamparkan Yi Ying dengan keras, dan Yi Ying langsung meledak menjadi kabut darah. Situasi terjadi begitu tiba-tiba sehingga semua orang yang hadir tidak bereaksi. King Haoran menatap pria parubaya berjubah hitam, sangat marah, "Kamu sampah jenis ini, sialan." Pria parubaya berjubah hitam menatap King Haoran yang marah dan berkata dengan suara keras. King Haoran mendengus marah. Jelas, pria parubaya berjubah hitam itu membunuh orang, tapi King Haoran benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Xiao Yan juga tercengang, menatap pria berjubah hitam dengan kemarahan di matanya, dan kemudian matanya yang tajam beralih ke Xiao Yong. Xiao Yong, yang berada di samping Yi Ying, seluruh kakinya melunak, dan dia sudah ketakutan melihat Yi Ying diledakkan menjadi kabut darah oleh pria parubaya berjubah hitam. Pada saat ini, Xiao Li datang ke sini dengan bantuan Xiao Qi, diikuti oleh Xiao Long dan Xiao Wutian dan para tetua lainnya. Xiao Yong, apa lagi yang harus kamu katakan? Xiao Yan berkata dengan ekspresi muram, garis klan tiba-tiba muncul di dahinya, dan kekuatan yang kuat dan tak terlihat segera membungkus Xiao Yong. Dengan panik, seluruh tubuh Xiao Yong segera menjadi berkerut. Jangan bunuh aku akan memberimu api surgawiku, jangan bunuh aku. Xiao Yong terikat erat oleh kekuatan tak terlihat, dia sangat kesakitan dan berkata dengan susah payah, melempar ke Xiao Wutian untuk bantuan mata. Xiao Wutian memandang Xiao Yong, dan matanya mengeluarkan ledakan kemarahan, mengkhianati keluarga, bersedia menjadi mata-mata, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Tianhuo, Anda milik keluarga, dan Anda memiliki lebih dari cukup untuk mati. Suara itu jatuh, Xiao Yan mengepalkan tinjunya, Xiao Yong berteriak, dan terjepit menjadi kabut darah oleh kekuatan tak terlihat. Bab 205, kabut darah berangsur-angsur menghilang, dan api merah pucat berkedip-kedip di udara. Xiao Yan melihat api di depannya, dan warna berapi-api melintas di matanya. Xiao Yan, kamu harus mengambil api ini. Xiao Li memimpin seseorang, ini adalah api tertinggi ke-23 di peringkat api surgawi, kamu telah menyelamatkan keluarga, ini adalah hadiah untukmu. Api pemecah bumi, peringkat 23, meskipun sedikit lebih rendah, itu tidak buruk. Xiao Yan tersenyum dan bergumam, dengan sedikit lambaian tangannya, nyala api melompat ke tangan Xiao Yan. Di tangannya, Xiao Yan dengan hati-hati singkirkan sumber api yang menghancurkan bumi. King Haoran menoleh dan berteriak marah pada pria parubaya berjubah hitam di depannya dan semua orang dari Sekte Abadi, pergi. Wajah pria parubaya berjubah hitam itu sangat jelek, dia melambaikan tangannya untuk membuka celah ruang, dan pergi dengan semua orangnya. Pada saat ini, Xiao Li dan klan Xiao telah datang ke King Haoran dan klan setan jahat. Xiao Li mengepalkan kedua tangannya, membungkuk, dan membungkuk kepada King Haoran, temui para senior, dan terima kasih kepada para senior atas penyelamatan mereka. King Haoran buru-buru melangkah maju dan mendukung sosok Xiao Li yang bengkok, saya tidak membutuhkan hadiah itu, tetapi saya tidak memiliki kendali. Saya harus meminta maaf kepada para bangsawan. Jangan berani bertindak, jangan berani bertindak, Raja Iblis bisa berkata begitu, klan kecil sudah ketakutan. Xiao Li bersikeras untuk menyelesaikan upacara. Setelah upacara, Xiao Li berdiri tegak dan berkata kepada King Haoran, Kaisar Iblis, tolong pindah ke aula untuk berbicara. Ho, tidak perlu. Sekarang masalah keluarga Xiao telah mereda. Saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi saya tidak akan repot, jawab King Haoran dengan sopan. Ras manusia dan ras iblis adalah kekuatan yang berlawanan. Dia telah tinggal di keluarga Xiao untuk waktu yang lama, yang tidak baik untuk keluarga Xiao. King Haoran sangat jelas tentang ini. Haha, adik kecil, ayo pergi dulu, jika kamu punya sesuatu,
Pergi ke ibu kota iblis untuk menemukanku. King Haoran berjalan ke sisi Xiao Yan lagi, menepuk bahu Xiao Yan, dan berkata sambil tertawa lebar. Terima kasih, kakak King, kali ini. Xiao Yan menangkupkan tangannya dan berkata, jangan berterima kasih padaku. King Muer di samping tidak senang. Terima kasih, yang pertama adalah berterima kasih kepada Nona Muer, jawab Xiao Yan buru-buru. Saya benar-benar ingin berterima kasih kepada King Muer karena dapat menemukan para setan jahat dengan sangat cepat. Kamu masih memiliki hati nurani. King Muer akhirnya tersenyum. Melihat sikap King Muer terhadap Xiao Yan, Xiao Li tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Xiao Qi di sampingnya, sedikit mengernyit. Oke, ayo pergi. King Haoran menyapa King Muer dengan senyuman, melambaikan tangannya, sebuah retakan muncul, dan dia membawa klannya untuk masuk. Ekspresi yang tak terkatakan muncul di wajah King Muer, dan dia menatap Xiao Yan sebelum dia masuk ke celah itu. Bab 206. Xiao Yan melihat ke belakang King Haoran dan yang lainnya pergi, dan menghela nafas panjang. Krisis keluarga Xiao akhirnya terselesaikan. Xiao Yan berbalik dan menatap Xiao Li, hatinya dipenuhi rasa terima kasih yang tak terhingga. Jika bukan karena rancangan hati-hati Xiao Li dan Xiao Long kali ini, dan mati-matian berusaha menyelamatkannya, dia pasti sudah jatuh ke tangan klan iblis jiwa. Leluhur, suara Xiao Yan sudah tersedak. Shen Bu berjalan ke arah Xiao Li, Xiao Yan terdiam dan berlutut ke arah Xiao Li. Dengan leluhur yang begitu baik, Xiao Yan sudah memiliki rasa memiliki keluarga Xiao di dalam hatinya. Xiao Li tidak menunggu Xiao Yan berlutut, dan bergegas maju. Kembalilah dengan selamat. Wajah Xiao Li menjadi lebih berubah-ubah. Dia mendukung Xiao Yan yang akan berlutut, tetapi sosoknya masih sedikit tidak stabil. Xiao Yan harus berlutut. Jika bukan karena tetua kedua. Xiao Wutian berjalan dengan ekspresi bersalah. Memikirkan bagaimana dia hampir menghancurkan seluruh keluarga karena keegoisan kecil seperti itu, Xiao Wutian merasa malu dan berkata kepada Xiao Yan dan Xiao Li pada saat yang sama, "Nak, aku tidak tahu harus berkata apa, aku di sini untuk menemani kamu. Bukankah itu benar? Penatua kedua, kamu layak untuk leluhurmu." Setelah berbicara, ekspresi Xiao Wutian tiba-tiba menjadi jauh lebih santai, dan batu di hatinya akhirnya dihilangkan. Xiao Yan buru-buru mengangkat tubuhnya dan berkata dengan hormat kepada Xiao Wutian, "Penatua keempat serius, bagaimana bisa Xiao Yan berani? Semuanya sudah berakhir, dan penatua keempat juga ditipu oleh Xiao Yong, jadi jangan salahkan dirimu." Xiao Li jelas dalam suasana hati yang sangat baik, dan dia tertawa, "Oke, itu bagus, semuanya sudah berakhir." Pada saat ini, Xiao Qi menoleh ke Xiao Li, di sebelah Xiao Yan, dan berbisik kepada Xiao Li, "Kakek, tolong biarkan Xiao Yan bersujud padamu, kalau tidak dia akan merasa tidak nyaman." Setelah selesai berbicara, mereka meraih tangan Xiao Yan dan berlutut ke arah Xiao Li. Dalam krisis klan Xiao ini, murid yang tak terhitung jumlahnya menderita semuanya untuk melindungi Xiao Yan agar tidak melarikan diri. Xiao Yan selalu mengkhawatirkan hal ini. Meskipun dia tidak mengatakannya, bagaimana mungkin Xiao Qi dan Xiao Yan tidak merasakannya? Jika Xiao Yan tidak diizinkan berlutut seperti ini, Xiao Yan tidak akan merasa nyaman. Bab 207. Xiao Li ditundukkan oleh Xiao Yan dan Xiao Qi, dan menoleh untuk melihat Xiao Long. Keduanya memiliki senyum puas di wajah mereka yang tidak berdarah, dan tertawa pada saat yang sama. Langkah Xiao Qi ini menunjukkan bahwa dia telah menerima dan mengakui identitas istri Xiao Yan. Setelah berlutut Xiao Li, Xiao Yan menarik Xiao Qi dan berjalan menuju Xiao Long, dan keduanya berlutut menghadap Xiao Long. Xiao Long buru-buru membantu mereka berdua berdiri, dan begitu mereka berpegangan tangan, Xiao Long sedikit mengernyit, lalu berbaring lagi dan berjalan menuju Xiao Li. Xiao Yan dan Xiao Qi berdiri, menghadapi semua anggota klan yang melihat mereka, dan berlutut pada saat yang bersamaan.
Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menatap semua orang. Dia benar-benar ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia membuka dan menutup mulutnya beberapa kali, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Perbuatan Xiao Yan langsung menimbulkan tawa dari seluruh klan Xiao. Semua orang mulai menyukai anak berbakat ini. Melihat Xiao Yan, banyak anggota klan yang tersenyum, dan para tetua yang setuju untuk menyerahkan Xiao Yan, ada tatapan malu di wajahnya. Xiao Yan tidak pandai berkata-kata, tetapi ditertawakan oleh semua orang membuatnya merasa malu. Xiao Qi memelototi Xiao Yan dengan wajah malu-malu, dengan tampilan seorang istri kecil. Melihat sikap Xiao Qi, semua orang di klan Xiao tidak tahu apa-apa kecuali Xiao Li dan Xiao Long. Mereka tidak tahu bahwa Xiao Qi dan Xiao Yan sudah bertunangan. Melihat situasi ini, Xiao Long berjalan keluar. Awalnya sedikit pucat kulit tampak menjadi sedikit kemerahan karena kebahagiaan. Xiao Long berjalan lurus ke arah Xiao Qi dan bercanda, "Xiao Qi, kakek bertanya padamu, apakah Xiao Yan memperlakukanmu dengan buruk?" "Tidak, dia memperlakukanku dengan sangat baik." Xiao Qi bingung, mengapa kakek Long tiba-tiba menanyakan pertanyaan seperti itu. "Lalu kenapa kamu masih perawan?" Hahaha. Setelah Xiao Long selesai berbicara, dia tidak bisa menahan tawa. Wajah Xiao Qi langsung merona-merona hingga pangkal lehernya. Dia menoleh dan berlari ke arah Xiao Li, menarik lengan Xiao Li dan gemetaran. Xiao Yan juga melihat ke tanah dengan malu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bab 208. Orang tua Xiao Li, sepertinya kita harus menyelesaikan urusan mereka sesegera mungkin, teriak Xiao Long pada Xiao Li sambil tertawa. Xiao Li tertawa dan berkata kepada semua orang, "Semuanya diam. Anda belum tahu, sebelum keluarga diserang, tetua ketiga dan saya yang membuat janji dengan Xiao Yan dan Xiao Qi. Sekarang krisis keluarga telah terjadi, berlalu, sebulan telah berlalu. Setelah itu, kebetulan adalah hari keberuntungan surga dan bumi, begitu, mereka mengatur pernikahan mereka dan mengadakan pernikahan. Bisakah kalian semua setuju?" Xiao Li berkata dengan keras, kata demi kata, untuk sesaat, mata klan yang tak terhitung jumlahnya kosong, desahan dan kegembiraan bercampur, dan desahan itu jelas berasal dari pengagum Xiao Qi, dan lebih banyak lagi yang tulus, garis keturunan yang dihasilkan oleh kombinasi dua jenius. Betapa kuatnya itu, sebuah kata terdengar di kerumunan pada saat yang sama, bagus. Xiao Li juga sangat ingin melakukan ini secepatnya. Melihat ekspresi King Muer terhadap Xiao Yan sebelumnya, Xiao Li sudah sedikit waspada. Rona merah di wajah Xiao Qi semakin dalam. Xiao Yan tidak menolak keputusan Xiao Li. Xiao Li adalah leluhurnya sendiri, dan dia bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Belum lagi pernikahan telah diputuskan sebelum melarikan diri, dan Xiao Qi adalah wanita yang sangat baik, jadi Xiao Yan tentu saja tidak punya alasan untuk menolak, tetapi hanya berpikir. Sun Er dan Cailin di benua Doqi. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Xiao Li tertawa, terlalu senang, dan menatap Xiao Yan. "Ini tidak masalah." Xiao Li terkejut, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Melihat ekspresi terkejut Xiao Li, Xiao Long juga menatap Xiao Yan, dan ketika dia merasakannya dengan hati-hati, dia sangat terkejut sehingga mulutnya tidak bisa menutup. Setelah itu, semua tetua klan Xiao menatap Xiao Yan dengan heran. "Xiao Yan, kekuatanmu." Xiao Li tidak percaya dan bertanya dengan ragu. Bab 209. Xiao Yan menggaruk kepalanya dengan malu, cukup beruntung untuk dipromosikan menjadi Dou di bintang 3. Begitu Xiao Yan mengucapkan kata-kata ini, seluruh keluarga Xiao tenggelam dalam keheningan, begitu sunyi bahkan suara napas pun terdengar begitu jelas. Xiao Long muncul lebih dulu, dan menekan tangannya dengan kuat di bahu Xiao Yan. Ki pertempurannya langsung dilepaskan, dan dia langsung merasakan napas Xiao Yan. Dalam sekejap mata, Xiao Long menamparkan telapak tangan kanan Xiao Long di bahu Xiao Yan, cemberut,
dan berkata kepada Xiao Yan dengan getir, "Aku berkata nak, kamu tidak bisa memperlambat, tunggu kami, orang tua." Humor dingin Xiao Long memecah ketenangan, dan seluruh keluarga Xiao segera meledak dalam kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah dia benar-benar Samsung Dodi? Monster ah! Tidak heran tetua kedua sangat ingin melindunginya. Penatua kedua masih memiliki penglihatan. Omong kosong, kenapa kamu tidak segera menikahkan Xiao Qi dengannya? Klan Xiao kami akan menghasilkan pembangkit tenaga super. Suara kekaguman tidak ada habisnya. Semua tetua juga mengacungkan jempol. Xiao Yan mengandalkan bakat dan keberuntungannya yang super, terutama dengan bantuan Zhan Lao, dapat dikatakan takdir. Dalam waktu kurang dari setahun, ia telah tumbuh dari Kaisar Dou Bintang 1 menjadi Kaisar Dou Bintang 3. Kecepatan pertumbuhannya mungkin sangat langka di seluruh benua. Bahkan anak-anak luar biasa dari keluarga super itu, dengan bakat yang sangat kuat dan dukungan sumber daya yang kuat, mungkin sangat sulit untuk dicapai. Bab 210. Semua orang tidak bisa tidak membayangkan bahwa pada tingkat pertumbuhan seperti itu, tidak akan lama sebelum klan Xiao muncul seorang pria kuat yang melampaui semua nenek moyang mereka. Tempat yang kuat meningkat. Tapi saya harus mengatakan bahwa mereka terlalu optimis. Xiao Yan dapat naik dari 1 bintang menjadi 3 bintang dalam waktu yang sangat singkat, itu karena setelah melebur esensi darah, ia memiliki garis keturunan kedua yang tidak dapat dibayangkan dunia, garis keturunan ras iblis, mengandalkan inti sihir tingkat tinggi yang diberikan oleh keluarga setan jahat, dan mengintegrasikan Chaos Sein Yan selama periode tersebut, adalah mungkin untuk mencapai promosi yang begitu cepat. Kesempatan semacam ini tidak datang kapan saja. Selanjutnya, jika Anda ingin memiliki peningkatan yang cepat, hampir tidak mungkin, energi yang dibutuhkan tidak lagi dapat digambarkan sebagai besar. Batuk. Xiao Li memecahkan keterkejutan semua orang. Xiao Yan secara resmi akan menjadi anggota klan kita mulai hari ini, dan upacara menjadi anggota klan juga akan dibatalkan. Para tetua seharusnya tidak memiliki pendapat, kan? Xiao Li mengumumkan dengan keras dan menatap para tetua. Semua tetua saling memandang dan mengangguk. Kekuatan Xiao Yan saat ini bahkan telah melampaui beberapa tetua, dan berbagai penampilan Xiao Yan di benua Doudi juga telah diakui di hati para tetua ini. Murid jenius monster yang luar biasa, biarkan dia bergabung dengan klan dengan cepat. Apakah Anda menunggu kekuatan lain untuk mengambilnya? Pada saat ini, Xiao Wutian berdiri dan berkata kepada Xiao Li dan para tetua, sekarang Xiao Yan telah menjadi anggota klan. Menurut aturan klan Xiao saya, siapapun dengan kekuatan Kaisar Pertempuran Bintang 3 akan bergabunglah dengan Dewan Tetua, jadi Xiao Yan harus menjadi aku sekarang. Penatua baru dari klan Xiao ada di sini. Ho, ya, klan Xiao saya telah menambahkan penatua lain, dan dia adalah penatua termuda dalam sejarah klan Xiao saya. Itu hal yang baik. Xiao Yan, ayo, Xiao Li menyapa Xiao Yan, ayo, biarkan aku mengenalkanmu pada yang lebih tua. Kemudian Xiao Li memperkenalkan para tetua kepada Xiao Yan satu per satu. Setelah selesai, Xiao Li menepuk bahu Xiao Yan dan berkata dengan sungguh-sungguh, Xiao Yan, kamu akan menjadi tetua klan Xiao saya di masa depan. Batuk. Bab 211. Xiao Li berkata, dia langsung batuk tanpa henti, dan wajahnya menjadi pucat, jelas terluka terlalu serius sebelumnya dan belum sepenuhnya pulih. Xiao Yan buru-buru mendukung Xiao Li, tangan kanannya dengan lembut menepuk punggung Xiao Li, dan berkata, jangan khawatir, kakek, Xiao Yan pasti akan mengambil tanggung jawab yang lebih tua. Kamu belum pulih, aku akan membantumu kembali untuk beristirahat dulu. Xiao Li tersenyum nyaman, mengangguk, menoleh ke arah kerumunan dan berkata, semuanya, ayo pergi. Setelah semua orang memberi hormat, perlahan-lahan bubar. Xiao Yan membantu Xiao Li untuk terbang menuju pusat keluarga. Xiao Qi buru-buru berjalan untuk membantu Xiao Long, dan mengikuti Xiao Yan dan Xiao Li untuk terbang.
Setelah Xiao Yan menenangkan Xiao Li, dia kembali ke kamarnya, menghela napas panjang, duduk bersila di tempat tidur, melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan seluruh ruangan dikendalikan oleh Xiao Yan. Sinar cahaya keemasan menyapu dan perlahan-lahan tinggal di tengah ruangan, bersinar dengan lingkaran cahaya keemasan samar, dan seluruh ruangan segera diselimuti energi aneh dan halus. Itu adalah Zichen Void Spirit Pagoda yang bersinar dengan lingkaran cahaya keemasan yang samar. Sosok Xiao Yan berubah dan berubah menjadi sinar cahaya dan masuk ke dalam Zichen Void Spirit Pagoda yang tergantung di udara. Begitu Xiao Yan masuk, terdengar raungan samar dari seluruh menara, dan sosok Zantua segera muncul di samping Xiao Yan. Sepertinya panen kali ini tidak sedikit. Zantua berkata kepada Xiao Yan sambil tersenyum. Xiao Yan mengangguk, panen kali ini memang tidak sedikit. Xiao Yan mengulurkan telapak tangannya. Objek energi seperti mata dengan warna biru samar muncul di tangan kiri Xiao Yan, dan udara dingin yang samar langsung menyebar. Di tangan kanan, api kaki merah samar bercampur dengannya. Melompat, memancarkan bau tanah. Jelas, api yang menghancurkan bumi ini adalah atribut bumi. Bab 212. Melihat dua benda aneh di tangan Xiao Yan, Zantua juga menunjukkan senyum di wajahnya. Tujuan memasuki pemakaman domain iblis kali ini awalnya hanya untuk mencium esensi darah, tetapi saya tidak berharap bahwa saya tidak hanya memperoleh roh Netherworld peringkat kelima, tetapi juga kualianmu dari setan jahat Suandi dan resep kuno. Saya mendapat teknik kultivasi jiwa semi-sakral, dan pada saat yang sama saya dipromosikan menjadi bintang 3 Dodi. Setelah kembali ke klan Xiao, saya tiba-tiba mendapat api surgawi. Lagi pula, mereka juga 3 hal yang aneh. Kamu tidak dapat menyerap hantu ini untuk saat ini. Energinya bukanlah sesuatu yang dapat kamu tahan dengan tubuh dan kekuatanmu saat ini, kata Zantua kepada Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan sudah menjadi Dodi bintang 3, kekuatan dan tubuhnya masih terlalu lemah, dan hantu peringkat kelima jelas bukan sesuatu yang bisa ditangani Xiao Yan sekarang. Xiao Yan mengangguk. Dia juga mengerti bahwa kekuatan dan tubuhnya sangat rapuh dalam menghadapi pembatasan kekuatan yang kuat di benua ini. Dia hanya bisa menghela nafas dan membawa hantu itu ke dalam tubuhnya. Kamu juga harus melunakkan tubuhmu, meningkatkan kekuatan fisikmu, dan bersiap untuk menyerap darah klan iblis. Kamu harus tahu bahwa menyerap darah klan iblis tidak sama dengan melebur darah esensi. Kekuatanmu yang penting sudah cukup bagimu untuk menjadi Dodi bintang 3 sekarang. Zantua tiba-tiba mengingatkan Xiao Yan untuk memperkuat temperamen tubuhnya, dan secara resmi disebutkan menyerap darah klan iblis. Ketika Xiao Yan melebur esensi darah, dia mengetahui bahwa hanya klan iblis yang dapat menyerap segel spiritual, dan dia tahu bahwa cepat atau lambat dia akan memiliki darah klan iblis. Dia berpikir bahwa dia akan pergi ke kolam darah dengan semacam metode rahasia, seperti mencairkan esensi darah, untuk menerima rasa sakit yang tidak dapat ditanggung oleh manusia manapun. Tetapi setelah mendengarkan kata-kata Zan Lao, sepertinya itu berbeda dari mencair esensi darah, dan sepertinya ada persyaratan khusus lainnya. Apa yang penting? Xiao Yan bertanya dengan gugup. Setelah memiliki garis keturunan ras iblis, Xiao Yan telah merasakan manisnya, dan tentu saja dia menantikan garis keturunan ras iblis. Untuk menyerap darah ras iblis, diperlukan 2 kondisi yang diperlukan. Syarat pertama, saya akan menyiapkannya untuk Anda, dan Anda harus sangat meningkatkan kekuatan fisik Anda. Tanpa kekuatan fisik yang cukup, Anda tidak dapat menyerapnya, kata Zan ringan. Bab 213. Tak disangka, jika ingin memiliki garis keturunan dari klan iblis, itu juga membutuhkan banyak kekuatan fisik. Kekuatan fisiknya tidak lemah bahkan di antara bintang 3 Dodi, tapi itu tidak cukup. Berapa banyak kekuatan fisik yang diperlukan untuk menyerap darah klan iblis? Xiao Yan bertanya. Itu harus memiliki kekuatan fisik dari seorang kaisar petarung bintang 5 biasa. Zantua menjawab Xiao Yan dengan akurat.
Sayang, kekuatan fisik Kaisar Bintang 5 Dou tidak terlalu tinggi. Promosi Doudi dari 4 bintang menjadi 5 bintang adalah sebuah rintangan. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah hambatan promosi. Kesulitannya terletak pada persyaratan kekuatan fisik. Tentu saja, ini adalah hal-hal yang tidak diketahui Xiao Yan sekarang. Dia hanya tahu bahwa jika dia ingin naik ke bintang 5, itu masih awal. Lalu apakah ada cara untuk meningkatkan kekuatan tubuh dengan cepat? Xiao Yan bertanya dengan tergesa-gesa. Zhan Tua sedikit mengernyit, berpikir sejenak, dan kemudian merentangkan tangannya tanpa daya. Yang saya tahu sekarang adalah bahwa Anda melatih tubuh kekacauan Anda, tetapi itu tidak dapat mempercepat banyak. Saya khawatir saya benar-benar harus menunggu Anda untuk mencapai 5 bintang. Sayangnya Zhan Tua menghela nafas. Xiao Yan tak berdaya mengikuti Zhan Tua dan menghela nafas, lalu berjalan menuju pusat lapisan pemurnian udara, di mana sosok emas Long Yan duduk, tapi napasnya masih sedikit lemah. Xiao Yan memandang Long Yan yang sedang duduk bersila, dan hatinya sedikit berat. Tampaknya Long Yan mengalami trauma parah di pemakaman domain iblis. Jika tidak mungkin baginya untuk belum pulih sepenuhnya untuk kejadian seperti itu. Xiao Yan tidak mengganggu Long Yan, dan perlahan berjalan ke samping dan duduk. Perlahan menutup matanya, Xiao Yan bersiap untuk melahap bumi dan terbakar. Xiao Yan menenggelamkan pikirannya ke dalam tubuhnya dan mulai menjalankan Burning Jue. Doki di tubuhnya juga mulai berlari dengan cara yang unik. Tiba-tiba, energi yang terlihat dengan mata telanjang berkumpul ke arah Xiao Yan dengan Xiao Yan sebagai pusatnya. Bab 214. Setelah waktu yang lama, mata Xiao Yan perlahan terbuka, embusan udara putih keluar dari mulut Xiao Yan, dan embusan napas yang cukup terpancar dari tubuh Xiao Yan. Xiao Yan dengan lembut memeriksa telapak tangannya, dan api yang menghancurkan bumi muncul di tangannya. Adapun Xiao Yan, yang memiliki Chaos Sein Yan sendiri, dia tidak takut dengan api yang menghancurkan bumi. Dia membuka mulutnya sedikit, dan langsung melemparkan sumber api yang menghancurkan bumi di tangannya. Aliran cahaya ditelan ke dalam tubuh Xiao Yan. Begitu bumi meledak ke dalam mulut Xiao Yan, energi yang berapi-api segera menembus ke dalam tubuh Xiao Yan. Energi ini diisi dengan napas bumi, memberi orang perasaan yang sangat solid dan aman. Jelas, api surgawi peledakan bumi dapat memperkuat pertahanannya sendiri, dan itu milik api surgawi defensif. Meskipun api surgawi adalah jenis api surgawi peledakan bumi defensif, dan peringkatnya tidak tinggi, itu tidak berarti bahwa ia tidak memiliki atribut mengamuk. Api surgawi yang menghancurkan bumi memasuki tubuh Xiao Yan dan berjalan di sepanjang meridian Xiao Yan, dan energi yang sedikit ganas di dalamnya menusuk Xiao Yan sedikit. Segera, api surgawi yang menghancurkan bumi memasuki dantian Xiao Yan, dan Chaos Sein Yan yang berwarna kuning gelap segera membungkus seolah-olah melihat musuh. Segera, api coklat kemerahan samar meledak dari permukaan tubuh Xiao Yan. Saat kelompok api terbakar, ruang di sekitar api jelas menunjukkan beberapa tanda distorsi yang mencolok, dan suhu ruang tiba-tiba meningkat. Api yang menghancurkan bumi mulai berkobar. Di udara, api coklat kemerahan langsung membumbung tinggi, dan dalam sekejap mata, volumenya telah meningkat ratusan kali lipat. Dengan perluasan ukurannya, nyala api yang awalnya jinak menjadi ganas, dan nyala api itu berputar dan bergejolak, membuat suara cici, dan udara di sekitarnya juga terbakar menjadi ketiadaan oleh nyala api merah coklat yang berapi-api ini. Bagaimanapun, ledakan api langit ini adalah api langit, tetapi tidak sebanding dengan api aslinya. Zhan Lao segera menyadari semua ini, dan kekuatan tak terlihat dilepaskan, membungkus Xiao Yan, yang tubuhnya meledak dengan aura kekerasan, dan pada saat yang sama mengisolasi aura kekerasan di sekitar Xiao Yan, agar tidak melukai dia yang sedang menyembuhkan Long Yan. Bab 215. Pada saat ini, Xiao Yan sudah dikelilingi oleh api yang ganas ini. Untungnya,
Zhan Lao menggunakan kekuatannya untuk menutupi Xiao Yan, sehingga energi kekerasan tidak menyapu, tetapi dia benar-benar dikelilingi oleh Zhan Lao dengan kekuatan tak terlihat di penghalang. Mereka semua dipenuhi dengan nyala api yang menghancurkan bumi, dan udara di penghalang langsung terbakar menjadi ketiadaan. Keringat air terjun mengalir di dahi Xiao Yan. Xiao Yan diam-diam terkejut. Meskipun api surgawi peledakan bumi ini hanya berada di peringkat ke-23, itu jauh lebih kuat dari yang dibayangkan Xiao Yan. Jika bukan karena Chaos Holy Flame di tubuhnya, aku khawatir itu akan memakan biaya lebih banyak untuk menyerapnya. Pikiran Xiao Yan tenggelam dalam tubuh, menatap api coklat kemerahan, sedikit mengernyit, dan mulai menjalankan Chaos Shenyan. Begitu api peledakan bumi bersentuhan dengan Chaos Shenyan, api coklat kemerahan tiba-tiba menyusut, seolah-olah mereka sangat takut. Bagaimanapun, Chaos Shenyan adalah api surgawi peringkat 18. Energinya beberapa tingkat lebih tinggi dari api surgawi peledakan bumi, dan secara alami memiliki penekanan kuat pada api surgawi peledakan bumi. Pikiran Xiao Yan kental, dan dia menjalankan Chaos Shenyan untuk secara paksa menghilangkan energi kekerasan dari api yang menghancurkan bumi. Api yang menghancurkan bumi yang terbakar dengan api coklat kemerahan berubah menjadi jejak magma coklat kemerahan setelah energi kekerasan telah dihapus. Hati Xiao Yan bergerak, dan dia mulai membakar api lagi. Sebuah meridian yang unik perlahan-lahan muncul di jaringan kompleks meridian Xiao Yan. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, mendesak magma coklat kemerahan mengalir di meridian Fenjue, sementara Chaos Shenyan mendorong lava ke belakang. Chaos Shenyan tertutup rapat di lapisan meridian, dan sumber api yang menghancurkan bumi tidak bisa merusak meridian Xiao Yan sama sekali. Pada saat ini, ki pertempuran di meridian Xiao Yan juga meledak, dan bumi yang meledak merasakan kegelisahan yang kuat dan mulai berjuang mati-matian. Xiao Yan sedikit mengernyit pada kemarahan api yang menghancurkan bumi, dan pikirannya bergerak, dan Chaos Shenyan tiba-tiba bergegas menuju api yang menghancurkan bumi seperti harimau. Bab 216. Di antara dua api, ada suara ketidakcocokan, tetapi dengan dukungan semangat juang Xiao Yan yang besar, bagaimana mungkin kekuatan api yang menghancurkan bumi dibandingkan dengan Chaos Shenyan, dan perlahan menyusut turun, dia dengan patuh mengikuti pikiran Xiao Yan dan berjalan di meridian khusus. Xiao Yan menghembuskan napas putih, dan di antara garis-garis kuning gelap di kulit, lapisan merah tua lainnya menjulang. Xiao Yan dengan sangat lancar memandu api peledakan bumi untuk melakukan perjalanan melalui meridian Fenjue selama seminggu. Hanya dalam beberapa menit, energi kekerasan api yang menghancurkan bumi menghilang tanpa jejak, dan Xiao Yan berhasil menaklukkan api yang menghancurkan bumi. Memulihkan api surgawi peledakan bumi tidak terlalu sulit karena efek Chaos Shenyan dan Fenjue, tetapi jika ingin ditelan jauh lebih sulit, melahap api surgawi tidak sesederhana menelan api alien. Saat api peledakan bumi pulih, api di dalam penghalang perlahan menghilang, hanya menyisakan Xiao Yan, yang duduk bersila, tidak bergerak. Garis merah gelap di kulitnya menjulang, mengungkapkan semacam pegunungan di bumi, perasaan berpasir. Pada saat ini, Xiao Yan sedang menyesuaikan keadaannya. Bumi seperti magma berwarna coklat kemerahan meledak ke langit di tubuhnya. Xiao Yan tidak memiliki kendali atasnya, dan membiarkannya berkeliaran dengan bebas di meridian. Saat api peledakan bumi berkeliaran, meridian yang dilaluinya diserap dengan lapisan zat seperti terangsang, yang menjadi sangat padat. Meridian ini juga tampaknya lebih tahan karena lapisan tanduknya. Setelah berenang melalui semua meridian, api yang menghancurkan bumi mulai berenang di anggota badan dan tulang Xiao Yan, mengubah tubuh Xiao Yan sedikit demi sedikit. Tekstur kulitnya masih halus, tetapi selalu membuat orang merasakan ketangguhan di atas, tidak biasa. Tubuh ini, saya tidak tahu bagaimana tirani sebelumnya. Xiao Yan menunjukkan senyum di sudut mulutnya, sangat puas, lalu mengambil napas dalam-dalam, dan melihat api langit coklat kemerahan lagi.
Fiuh, yah, sekarang mulai melahap api. Bab 217. Xiaoyan menghela napas panjang, energi dan semangat pendendamnya kembali ke keadaan puncaknya. Dia memusatkan pikirannya dan melihat organ-organ internalnya dan dengan hati-hati mengamati api yang menghancurkan bumi yang bebas berkeliaran di tubuhnya. Meridian yang menyala merah tua melewatinya perlahan dan terus meningkat. Tidak ada ketidaknyamanan sama sekali. Xiaoyan menunggu dengan sabar untuk beberapa saat, dan sepertinya energi kekerasan dari api yang menghancurkan bumi telah menghilang tanpa jejak, jadi dengan pikiran, dia memerintahkan sumber api yang menghancurkan bumi untuk berenang ke Dantian, di mana api coklat kemerahan terus berubah bentuknya, tidak menyadari krisis yang akan datang. Xiaoyan tahu bahwa tidak sesederhana yang dibayangkan untuk melahap roh surga dan bumi seperti itu, dan lebih baik berhati-hati. Xiaoyan mengendalikan Chaos Shenyan, dan membungkus semua 7 meridian, 8 meridian, dan otot rangka di tubuhnya. Api kuning gelap berdetak di setiap sel, dan seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan ledakan. Setelah semuanya disesuaikan, Xiaoyan merasa lega dan bersiap untuk melahap api yang menghancurkan bumi yang berputar di tengah dantiannya. Xiaoyan menarik napas dalam-dalam, mengerahkan ki pertempuran yang melonjak di tubuhnya, bergabung dengan api suci yang kacau, dan berlari menuju api yang menghancurkan bumi. Semburan momentum yang tiba-tiba menutupi langit dan matahari, dan itu tak terbendung. Semua api merah gelap yang berputar-putar. Pada saat yang sama, sumber Chaos Shenyan bergegas langsung ke Dantian, siap mengikuti tren, dan melahap inti api langit dengan bantuan fusi pertempuran Qi. Dengan masuknya pertempuran Qi, paksaan terus meningkat, dan api yang menghancurkan bumi tampaknya merasakan bahaya, dan seluruh sumber coklat kemerahan segera memancarkan nyala api yang sangat panas. Api merah tua di tepi sumber hampir mencair, dan suhu tinggi puluhan ribu derajat menyapu seluruh Dantian. Di bawah teriknya api merah tua, Dantian Xiaoyan merasakan sakit yang membakar. Warna merah merembes keluar, dan tidak jelas apakah itu darah atau keringat. Xiaoyan menggertakkan giginya dan memobilisasi semangat juang seperti gelombang dan api suci kekacauan. Begitu dia bersentuhan dengan api surgawi yang menghancurkan bumi, badai tampaknya melanda dantiannya. Energi yang tersebar menembus perlindungan dari Chaos Holy Flame, meninggalkan massa padat di dantiannya. Rasa sakit yang parah hampir membuat Xiaoyan pingsan. Seluruh pagoda roh kekosongan Zichen seperti hujan deras, energi berputar sembarangan, dan suhu tinggi yang menyengat menyebabkan udara terdistorsi, yang jelas disebabkan oleh energi yang dipancarkan oleh Xiaoyan. Zhan tua mengenakan jubah biru sederhana, dengan janggut abu-abu terpilin ringan di tangan kanannya, dan sedikit menyipitkan mata pada Xiaoyan yang tergantung di udara. Pada saat ini, ada aura samar yang aneh di menara. Aura ini sangat tidak jelas, dan Xiaoyan bertekad untuk tidak menemukannya, tetapi tidak bisa menyembunyikan perasaan Zhan Lao. Bab 218. Zhan tua sedikit mengernyit dan bergumam, "Sudah lama sekali, kenapa kamu belum membuat terobosan?" Lalu dia melirik Xiaoyan lagi. Pada saat ini, di luar kulit Xiaoyan, pertumpahan darah telah berakhir, tetapi dengan masuknya Doqi yang agung secara terus-menerus, kemarahan api surgawi yang menghancurkan bumi secara paksa ditekan. Xiaoyan tidak menunda, dan mengambil kesempatan untuk menyerang dengan semua kekuatannya. Chaos Shenyan langsung bumi terbakar. Kedua api itu saling terkait, dan dua kekuatan yang tidak cocok itu seperti dua lapisan es dan api, dan mereka meledak di tubuh Xiaoyan dalam sekejap. Asal-usul api surgawi yang menghancurkan bumi menolak mati, dan naluri dalam menghadapi bahaya seperti letusan gunung berapi. Meskipun meridian Xiaoyan memiliki beberapa lapisan perlindungan, dia tidak bisa sepenuhnya menahan kegilaan api yang menghancurkan bumi. Engah! Xiaoyan menyemburkan seteguk darah. Api yang menghancurkan bumi menyerbu tubuh Xiaoyan. Kemanapun dia lewat, traumanya meningkat tajam, dan napas Xiaoyan berubah tajam. Tidak berani ragu,
Feng Jue memulai, meridian unik muncul, dan api yang menghancurkan bumi mengalir ke dalamnya. Xiao Yan segera menggerakkan ki pendendamnya dan mengerahkan semua kekuatan Chaos Sheng Yan. Kekacauan Sheng Yan tidak menunda sedikit pun, dan berbondong-bondong dengan ganas ke api yang menghancurkan bumi, dan segera membungkus api yang menghancurkan bumi lagi. Setelah beberapa pertempuran sengit, api ledakan bumi perlahan menjadi jinak, dan ada tanda-tanda samar untuk menyerah. Dalam belitan dua jenis api surgawi, bahkan ada sedikit fusi, dan nyala api yang lebih gelap muncul samar-samar di jalinan dua nyala api. Seiring berjalannya waktu, tubuh Xiao Yan, Chaos Sheng Yan dan api surgawi peledakan bumi bergabung dengan kecepatan yang sangat lambat. Fusi ini memakan waktu lebih dari setengah bulan. Selama setengah bulan, kecuali sesekali suara energi mengalir di lapisan pemurnian udara, sisa waktu itu sehening sketsa kehidupan. Bab 219. Ketika suara operasi energi menjadi lebih kecil dan berhenti sepenuhnya, Xiao Yan perlahan membuka matanya seolah-olah dia berada di lautan api. Saat Xiao Yan membuka matanya, badai api yang kuat menyapu lagi. Di mata Xiao Yan, seberkas cahaya melintas, dua ikan kecil seperti merah tua dan kuning tua sedang berenang, secara bertahap. Berenang ke bagian terdalam matanya. Tubuh Xiao Yan juga mengalami perubahan yang mengguncang bumi saat ini, dan meridian yang terluka oleh api yang menghancurkan bumi telah lama diperbaiki. Seluruh meridian menghadirkan bentuk padat yang tak tertandingi. Di dantian Xiao Yan, sebuah benda berbentuk mata yang memancarkan udara dingin yang kuat diam-diam ditangguhkan, yang merupakan roh Netherworld. Selama waktu ketika Xiao Yan mengendalikan Chaos Sheng Yan yang melahap bumi dan langit, roh Netherworld ini tidak bergerak sama sekali, seolah-olah tidak ada yang terjadi, itu hanya melayang di sana dengan tenang. Di sampingnya ada nyala api yang menyala. Tepi bagian dalam nyala itu berwarna coklat tua, dan tepi luarnya terus berubah menjadi merah tua dan kuning tua. Kelihatannya sangat misterius. Di bagian bawah nyala api, dua asal yang berbeda tergantung di itu. Dua asal yang berbeda secara alami adalah Chaos Sheng Yan dan Earthblaze. Api yang menghancurkan bumi benar-benar ditelan oleh Xiao Yan. Tidak jarang orang melahap dua jenis api surgawi di benua Doudi, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Pertama, karena api surgawi adalah hal yang aneh yang sangat langka, dan sulit bagi orang biasa untuk mendapatkan salah satunya. Kedua, sangat sulit untuk menelan dua jenis api surgawi. Energi ketika api surgawi digabungkan bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh fisik biasa. Kali ini, Xiao Yan berhasil melahap api surgawi peledakan bumi peringkat ke-23, dan seni surgawi Baji dan Chaos Sheng Yan adalah bantuan yang sangat diperlukan. Saat api yang menghancurkan bumi ditelan, api di tubuh Xiao Yan berangsur-angsur menghilang, dan garis-garis di kulitnya perlahan memudar. Xiao Yan berdiri perlahan, dan ada suara berderak di antara tulang. Dengan gelombang jubah lengan Zantua tidak jauh, penghalang menghilang menjadi abu. Xiao Yan mengepalkan tinjunya, ingin merasakan peningkatan kekuatan setelah menelan bumi dan meledak ke langit. Saat kelima jarinya menyatu, wajah Xiao Yan tiba-tiba berubah drastis. Xiao Yan merasa tubuhnya jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan semangat juangnya telah meningkat pesat, tetapi dia tidak merasakan promosi sama sekali, yang membuat Xiao Yan sangat bingung dan bingung. Bab 220. Zantua, kenapa aku tidak merasa dipromosikan sama sekali? Xiao Yan bertanya. Itu tidak cukup untuk maju, Anda dapat mengajukan pertanyaan sederhana seperti itu. Zantua sangat tidak setuju dan menjawab. Saya baru saja dipromosikan menjadi bintang 3, dan sekarang saya telah melahap api bumi dan langit. Saya juga merasakan peningkatan besar dalam semangat juang saya, tetapi saya bahkan belum memasuki peringkat awal menengah bintang 3, dan tidak ada tanda-tanda dipromosikan. Xiao Yan sangat tertekan, tetapi dia masih menyatakan keraguannya. Mulai dari Samsung, tidak ada pembagian kelas, hanya pembagian periode.
Zhan Tua menjawab Xiao Yan dengan sangat sederhana. Tidak ada pembagian nilai. Maksudmu dimulai dengan 3 bintang, hanya ada tingkat awal, menengah, akhir, dan puncak, dan tidak ada tingkat yang lebih baik dari dasar, menengah, lanjutan, dan puncak. Xiao Yan bingung. Iya, ketika bintang pertama dan kedua, karena semua orang baru saja datang ke benua Dodi, mereka mungkin tidak terbiasa dengan promosi yang lambat sama sekali, jadi ada banyak divisi terperinci, sehingga Dodi yang baru memiliki motivasi untuk berpromosi, tidak akan tenggelam dalam tahun-tahun yang panjang, dan ketika mencapai 3 bintang, orang-orang terbiasa dengan kecepatan promosi di benua ini, sehingga mereka tidak akan dibagi lagi. Zhan Tua memahami klasifikasi ini dengan sangat baik. Apakah kamu pikir semua orang seperti kamu dan dapat dipromosikan menjadi bintang 3 dalam waktu kurang dari setahun? Orang biasa tidak bisa mendapatkan 3 atau 4.000 tahun untuk dipromosikan menjadi bintang 3. Zhan Tua juga merasa bahwa Xiao Yan adalah terlalu jahat. Kalau begitu, aku tidak akan merasakan bentuk leveling di masa depan. Xiao Yan jelas sedikit kecewa, dan dia benar-benar tidak terbiasa dengan kurangnya kesenangan untuk terus meningkatkan. Perlahan-lahan, alis Xiao Yan yang berkerut perlahan terentang, dan dia juga ingin memahami bahwa kekuatan adalah segalanya, dan promosi hanyalah sebuah bentuk. Hanya saja promosinya tidak akan begitu mudah di masa depan. Kali ini, penyerapan hal aneh seperti ledakan langit, saya bahkan belum menyentuh tepi Samsung jangka menengah. Bisa dibayangkan bahwa promosi setelah Samsung akan membutuhkan energi yang begitu kuat. Xiao Yan menghitung waktu, tidak lama kemudian dia dan Xiao Qi menikah, dan dia sekarang adalah sesepuh klan Xiao. Xiao Yan tersenyum masam, melirik Long Yan yang masih duduk bersila dalam pemulihan, melambai ke Zhan Tua, dan menghilang di menara dengan jentikan tubuhnya. Dengan kilatan cahaya, sosok Xiao Yan muncul di dalam ruangan. Dengan lambaian telapak tangannya, Zichen Void Spirit Pagoda yang tergantung di udara berubah menjadi cahaya keemasan dan menyapu ke dalam ring. Pikiran Xiao Yan bergerak, dan pengekangan di ruangan itu menghilang. Xiao Yan membuka pintu, dan sinar matahari yang hangat masuk. Meskipun seluruh keluarga Xiao telah mengalami krisis, itu telah pulih dalam waktu singkat, dan masih terlihat sangat indah dan megah. Di awan tipis, orang dapat samar-samar melihat bahwa banyak bangunan ditutupi dengan bunga merah. Xiao Yan mengambil pintu ke kamar, langkah kakinya ringan, tubuhnya bergerak, seluruh tubuhnya seperti citah, dan dia dengan cepat menyapu ke arah keluarga Xiao, dengan bayangan awan samar di belakangnya.